Presiden mengeluarkan dekret menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar hasil dekret 59 untuk menguatkan dekret itu adalah satu referendum. Rakyat ditanyakan persetujuannya terhadap dekret untuk mengembalikan berlakunya dekret Presiden tahun 1959. Undang-Undang Dasar hasil amandemen keempat tersebut perlu penyempurnaan. Sebenarnya kan itu adanya amandemen itu ada kekhawatiran Presiden bisa seumur hidup, tapi ekses yang terjadi tidak diperhitungkan, yaitu terjadi celah masuknya ideologi transnasional. Pada saat 2024 itu usia reformasi kita 25 tahun, maka evaluasi terhadap konstitusi dan implementasi konstitusi yang sudah mengalami 4 kali perubahan, saya kira sesuatu yang logis. Kembali kepada Undang-Undang 45 naskah asli ini, menurut kami FKPP adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi Indonesia. Jiwa dari kaji ulang itu adalah mengembalikan roh Pancasila dalam Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, mengembalikan roh Pancasila dalam Undang-Undang Dasar. Fungsi Pancasila itu mencari titik temu. Artinya apa? Artinya dari yang berbeda ini, adakah yang sama? Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta dalam bincang-bincang para pemimpin lintas generasi. Hari ini saya mengundang seorang tokoh yang banyak menghiasi media pada masanya. Saya undang Profesor Dr. Sofyan Effendi, Guru Besar Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, Prof. Selamat sore. Prof, kita sudah banyak bincang-bincang, Prof, soal konstitusi, situasi menjalankan pemerintahan, bagaimana hubungan antar lembaga, dari bagaimana peran individu di masyarakat ini. Kita lihat kalau di lapangan sekarang yang muncul di lapangan adalah intoleransi kelihatannya, dan itu semacam pembiaran saja. Artinya kayak bukan Indonesia begitu, Prof. Apa yang salah di Republik ini, Prof? Iya, kesalahannya itu karena nilai-nilai dasar yang dipakai oleh Founding Fathers waktu menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar dan menyusun Undang-Undang Dasar, yaitu negara yang Pancasilais, ya, negara yang berketuhanan, kemudian negara yang berkedaulatan rakyat, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah dihilangkan, sudah tidak lagi menjadi ruhnya Undang-Undang Dasar yang hasil amandemen itu. Nah, jadi roh dari Undang-Undang Dasar itu yang disarikan dari Pancasila ini sudah dihapus pada amandemen ketiga dan amandemen keempat dengan menghapus aturan tambahan pasal 2. Di situ tercantumnya penjelasan atau penafsiran amandemen dari 99 sampai 2002 itu. Dari 2001 2002. Nah, itu yang amandemen ketiga empat. Ya. Itu yang menghapusnya. Sehingga dulu kan pernah diprotes juga ya, ketika itu bahwa ini sudah menyimpang ini. Ya, betul. Waktu itu dari TNI saya lihat, Panglima TNI yang ngomong itu. Dan sejumlah tokoh yang melihat, tapi kok lewat terus? Ya, karena ada kekuatan besar, kekuatan eksternal yang mempengaruhi publik untuk menerima ini. Dan waktu itu Prof ada di dalam ya? Waktu itu sebagai... Saya dari luar sebagai pengamat, dan saya sebagai ketua forum rektor pada waktu itu. Kita sudah ikut memberi pemikiran. Kita masukkan, dan kita membuat deklarasi bulat sumur namanya, yang mengingatkan bangsa ini bahwa hati-hati amandemen ini akan menimbulkan krisis dari sistem pemerintahan kita ke depan. Tapi waktu itu proses jalan terus ya? Jalan terus, karena ini kekuatan eksternal itu kuat betul. Tapi perdebatan waktu itu bagaimana Prof lihat antara para pakar sendiri?
Ya para pakar juga terpecah juga sih pandangannya, dan ya dimarginalisasi kan akhirnya, karena yang kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh kekuatan yang besar itu juga sangat kuat. Kan didukung oleh Mempengaruhi euforia reformasi. Iya, euforia reformasi, dan di semua ekses-ekses penyimpangan pada zaman Orde Baru ditimpakan kepada seolah-olah kesalahan dari Undang-Undang Dasar. Jadi kalau Prof ngomong bahwa ini ada kesalahan, dianggap Prof kelompok status quo. Ya, dianggap pro Orde Baru. Pro Orde Baru kan status quo. Ya, waktu itu kan Golkar, baru. ada partai yang dicap konservatif, ada yang status quo, ada yang reformis kan kelompoknya Amin Rais. Yang dibilang kelompok reformis yang mau reformasi komunis. Iya, itu dianggap paling apa? Karena semangatnya itu anti Soeharto kan. Anti Soeharto. Ya padahal kan Pak Harto itu dan itu hasilnya hari ini Pak Amin Rais itu. Itu. Harusnya ditanggung jawab juga ya. Harusnya. Malah. Iya. Jadi apa namanya? Kalau Prof lihat ya, kenapa kekuatan besar itu begitu kuat? Begitu dominan. Ya karena memang kalau kekuatan besar tuh, karena sekarang pada saat itu politik luar negeri dan pertentangan antara negara setelah komunis lemah, maka yang punya kemampuan untuk menentang demokrasi liberal Amerika dan kebijakan sistem politik yang mereka inginkan, yaitu demokrasi liberal, demokrasi individualistis, kemudian sistem presidensial dan ekonomi yang pasar, itu ya didukung oleh kelompok besar tadi. Karena mereka ingin supaya Indonesia ini jangan bertambah kuat. Kalau bisa nanti Indonesia persatuannya tambah lemah sehingga bisa kepentingan-kepentingan mereka di Indonesia ini bisa terlaksana. Padahal waktu itu kalau mereka mau ikut main, bisa mempecah kayak Yugoslavia atau bisa. Kenapa Jadi mereka nggak sampai di situ? antara negara-negara itu mereka sudah berbagi-bagi. Indonesia ini mau dijadikan 5 negara. Jadi sudah bagi-bagi antara Inggris, Amerika, termasuk Singapura, Australia, sudah bagi-bagi dia. Alhamdulillah itu kita Yang kuat siapa waktu itu yang masih jaga kuat? Apakah TNI? Ya, TNI termasuk yang kuat, tapi TNI kan akhirnya kan waktu itu dilemahkan juga kan TNI. Iya, Harsudiono sikapnya seperti yang you katakan tadi, tapi ada yang lebih tinggi dari Harsudiono mengatakan ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita dukung, yaitu yang mungkin presidennya mau keinginan Amerika yang harus kita dukung. Nah, jadi kita ikut presiden yang diinginkan Amerika. Iya betul, yang punya. Supaya nggak pecah. Atau Amerika. Kalau kita presiden yang menganggap Amerika is my second country. My second country. Ya. Jadi artinya bargaining dengan Amerika. Daripada lu hancur. Ya. Gua dukung presiden yang ini. Ya benar. Dan itu mengerikan juga ya. Mengerikan. Kan Harsudiono sebenarnya tidak setuju. Harusnya kalau waktu itu ada 100 kursi di MPR kan, yang dari TNI. Kalau TNI 100% itu mengatakan abstain, tidak mau mendukung, kan nggak jadi sih sebenarnya. Betul. Tapi artinya ada yang kekuatan yang lebih tinggi dari Panglima yang ingin menerima ini sistem presidensial dan sistem demokrasi. Memang kalau kita bergantung pada Barat, pada Amerika sendiri, dia tidak main sendiri ya, Prof ya. Iya. Dia pasti ada konspirasi kelompok berapa negara yang tadi bilang 5 negara itu. Nah, mungkin sekarang kita lihat itu Amerika kan punya masalah juga dengan demokrasinya sekarang ini. Iya. Kita harus kuat ya, Prof ya. Ya. Harus bagaimana supaya menata kembali negeri ini. Ya. Jadi 2 hari yang lalu kami sudah menyimpulkan bahwa satu masalah kita adalah karena sistem bernegara yang kita rumuskan oleh Founding Fathers, kita buangkan, kita ganti dengan sistem orang lain sini yang tidak cocok dengan budaya, dengan kondisi sosial budaya bangsa. Nah, kalau
kita yakin bahwa itu penyebabnya, bahwa sistem yang kita gunakan itu salah. Dan maka kita harus ganti dong yang salah itu. Kita kembalikan sistem yang benar. Nah, dalam hal ini mungkin pendapat dari Acemoglu dan Robinson yang dia tulis di dalam Why Nation Fail. Dia kan bicara mengapa ada negara-negara yang berhasil mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk bangsanya melalui lembaga politik dan lembaga ekonomi, lembaga pemerintahannya. Kemudian ada yang tidak berhasil, yang gagal mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pemerintahan yang dihargai dan dipercaya oleh rakyat. Ternyata kesimpulan mereka setelah penelitian 15 tahun di puluhan negara di dunia ini menyimpulkan negara-negara yang berhasil adalah negara-negara yang memilih lembaga politik, lembaga ekonomi, dan pemerintahan yang inklusif, melibatkan semua warga negara di dalam politik, di dalam jadi artinya memilih demokrasi yang benar dan memilih ekonomi yang melibatkan semua orang, bukan hanya didominasi oleh kelompok kecil. Keterwakilannya mesti ada. Jadi, nah kemudian yang gagal adalah negara-negara yang menerapkan model kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi yang ekstraktif. Ekstraktif. Yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat. Nah, jadi kalau itu kesimpulannya begitu, maka bagaimana kita kembalikan kalau kita mau berhasil mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menerapkan negara yang lembaga politiknya, yaitu partai-partai dan MPR-nya dan DPR-nya yang inklusif, kemudian menerapkan sistem pembentukan partai yang bukan oligarki, tetapi partai yang betul-betul wadah untuk demokrasi seperti dulunya, partai-partai pada awal kemerdekaan kita. Kemudian menerapkan sistem ekonomi yang memberi peluang kepada semua orang, OKM, segala itu untuk berperanan di dalam pembangunan ekonomi bangsa, dan sistem pemerintahan yang tidak berkorupsi ria dan menyolong sebanyak-banyaknya dari kekayaan rakyat, tetapi pemerintah yang bersih dan yang capable betul, pilih yang terbaik, yang menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Kalau Prof lihat tadi kan tadi sebut soal ada kekuatan besar itu, Prof. Saya masih ingat kan bahwa sampai Prof juga pernah mau disomasi dulu bahwa ada uang berkarung-karung itu. Saya dengar sampai 100 juta dolar, misalnya itu kan baru yang terdengar. Baru yang terdengar, ya. Tapi itu benar nggak tuh, Prof? Konstitusi kita disusupi melalui uang. Kalau itu saya mendapat dari teman saya, wakil kepala BIN. Dia bilang, Pak, di BIN kita punya ratusan halaman orat-orat dari NDI tentang mana pasal-pasal yang harus dirubah. Itu. Dan ada juga kawan-kawan yang ahli hukum tata negara yang diundang ke diskusi-diskusi yang mereka adakan, menamakan dirinya kami adalah penasehatnya, advisernya MPR. Bayangkan, orang asing menjadi penasehatnya MPR untuk mengamandemen undang-undang kita sendiri. Benar nggak itu? Kalau BIN tahu, kan BIN itu kan intelijen negara. Kenapa itu tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan? Tapi mungkin pada waktu itu orang-orang yang berkuasa pada waktu itu atau tidak sampai ke presiden? Nggak sampai ke presiden, atau presidennya pada waktu yang bukan yang berani melakukan tindakan. Kan waktu itu saya dengar dari inside story yang sekarang ini sudah dibuka bahwa Bush pun menekan Mega. Waktu itu kan Ibu Mega yang jadi presiden kan, amandemen konstitusi. Konstitusi Ibu Mega itu kan 2002 terakhir. 2001 sampai 2002. Dia yang menandatangani kan. Artinya waktu itu kan era presidennya Ibu Mega. Tapi
Bush pun bahkan katanya sampai bentak dia. Yes. Karena Clinton pun 2-3 kali menelpon Pak Harto supaya turun. Di zaman dari jam Dan setelah Pak Harto turun, Clinton lapor kepada sohibnya orang Indonesia ini yang minta dia supaya menurunkan Soeharto, mengatakan mission accomplished. Mission accomplished. Ya. Jadi artinya ada orang Indonesia ini kawannya Clinton yang minta Clinton itu. Dari zaman penjajahan sampai sekarang ada itu agen-agen itu ya terjadi. Jadi itulah karena Indonesia ini posisinya secara geografis adalah sangat strategis. Kemudian punya kekayaan alam yang luar biasa. Jadi sangat ingin mereka menguasai Indonesia ini. Ini ada masalah ini hadapi oleh negara besar. Nah, tinggal kita bisa mempertahankan segala kelebihan yang kita miliki itu. Dan Prof pun mau disomasi malah. Ya, tapi sudah sempat disomasi, Prof. Jadi teman-teman mau disomasi oleh kawan-kawan yang tergabung di dalam forum aktivasi reformasi. Itu mau terus kata kawan-kawan, biarin mereka bawa ke pengadilan, nanti kita lawan beramai-ramai. Tapi akhirnya nggak jadi. Tapi enggak lah, karena itu membuka diri sendiri. Tapi kan? Prof ya, namanya semua produk yang hasil jual beli semacam apalagi konstitusi, produk lainnya akan bermasalah pasti. Yes. Karena dia akan tanggung rente gitu kan ya. Sekarang itu yang mereka pakai untuk merubah peraturan-peraturan pelaksanaannya. Konstitusi Anda sudah mengatakan begitu. Ya, jadi mereka sekarang beramai-ramai merubah undang-undang aturan pelaksanaannya. Mungkin dari yang support ini, yang sponsor ini dari luar. Karena konstitusi, saya punya analogi sendiri bahwa kalau orang tua kita dulu bilang begini, Prof, jangan ekormu dipegang orang. Ya. Di konstitusi itu sangat abstrak. Ya. Di konstitusi kita yang asli itu. Jadi orang harus baca dia punya penjelasannya. Iya, betul. Ya. Itu baru bisa jarang. Dan itu pun belum bisa mengerti. Ya. Kalau kita mau tindak lanjut dalam implementasi harus buat dalam undang-undang. Kan begitu, Prof? Karena itulah mengapa penjelasan itu mereka buang. Karena di situ penjelasan itu adanya. Kan dihapus oleh MPR, oleh PAS 1. Penjelasan yang 16 halaman itu. Jadi begitu dia hapus, tapi dulu saya dengar ada namanya Komisi Konstitusi. Ya. Kan perdebatannya kalau saya tidak salah sampai jam 1 pagi kali. Sampai sudah lewat waktu itu. Ya. Akhirnya kan mereka bawa ke Komisi Konstitusi. Tentara waktu itu Pak Hendri Hartono nampaknya masih bertahan. Waktu itu yang saya tahu di MPR itu Pak Agus Wijoyo, Letnan Jenderal itu. Tapi ngobrol demi bangsa ini mereka akhirnya ketegangan di luar kan makin tinggi. Ya, itu ada tekanan dari negara lain kepada presiden. Ya, jadi akhirnya kan mereka bisa ini ya, Prof ya. Ya. Tapi setelah itu, ya kan, hasil yang kita produk sekarang ini juga terus bermasalah ya. Ya. Iya, sekarang tidak cocok dengan sosial budayanya bangsa Indonesia kan. Tapi kok bisa bertahan panjang begini ya? 20 tahun. Komisi Konstitusi tidak disetujui. Tidak diperhatikan hasilnya kok. Hasil dari Komisi Konstitusi tidak dipakai sama sekali oleh MPR dalam membuat keputusan itu. Padahal itu masih bisa ada jalan keluarnya dari situ kan mau dilempar ke kampus, kemana-mana. Iya, itulah yang kata Pak Jimli dikatakan perlu evaluasi total terhadap Undang-Undang Dasar hasil amandemen dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Itu. Jadi berarti yang terjadi sekarang misalnya, yang tadi saya bilang bahwa di jalanan, ya fenomena Rocky Gerung yang sampai ngomong kata-katanya sudah mungkin dia naikin lagi 1 oktav lagi, dibiarin naik lagi sampai keras sekali mungkin. Ini sampai begini orang udah pada demo, udah pada protes. Dan kita lihat ada fenomena juga kayak kelompoknya Al Zaitun yang sekarang ditahan.
Iya, jadi ini tadi sebagai bagian dari class of civilization Benturan tadi, peradabannya. negara-negara yang menginginkan supaya pengaruh Islam di dalam politik Indonesia itu jangan membesar. Nah, keberhasilan Az-Zaitun itu dianggap punya peluang untuk menguatkan posisi dari kelompok Islam ini. Prof, founding fathers kita ini kan buat bangsa ini, saya kira mereka waktu nyusun konstitusi kita, tidak ada yang ada sponsor apapun. Tidak siapa. ada, tidak Bukan ada, dengan hanya dari hati. Idealisme dari pikiran dan Ya. hati yang bekerja. Mereka itulah true leaders sebenarnya, True leaders ya, Prof, yang ya. berjuang untuk bangsanya, mungkin mengubah bangsanya dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang They are merdeka. hero, Hero, dia betul ya. pahlawan yang Ya, itu. siapapun dia ya, Prof. Ya, siapapun dia. Kalau kita lihat dulu ada udah viral itu kayak Musa dan Syahrir, Mhm. mereka di dalam tuh berdebat, tapi keluar mereka saling boncengan, Iya, betul. tanya keluarga, Mhm. Saling mengunjungi, saling kalau sakit. mengunjungi. Jadi politik kita yang berseni itu juga hilang ya, Prof, Hilang sekarang. juga. Hilang sekarang. Ini sudah pekerja partai sih, bukan politisi juga. Mereka sudah lebih rendah dari Jadi politisi. bisnis. Jadi political entrepreneurs. Political entrepreneurs, Ya. saya juga pernah tulis. Ya, Demo semua ini karena serang presiden, saya juga bingung. Yang bikin undang-undang ini presiden hanya menjalankan, kan gitu, Prof. Jadi bingung saya. ya itulah. Ya karena di undang-undang yang dirubah itu dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Bukan oleh presiden sebagai Iya, mandataris. yang undang-undang dasar itu ya disusun oleh presiden dan DPR. Nah, itu hanya kelompok jadi kecil. Jadi hanya mengatasnamakan kedaulatan rakyat, tapi mereka yang membuat kedaulatan rakyat. Jadi dituduh gitu akhirnya, Ya. dituduh. Ini sangat berbahaya bagi presiden sendiri ya Ya di era tergantung ya, sekarang. presiden Nah, bagaimana. Kalau kita perhatikan, ambil beberapa contoh. Kayak Prof saja waktu itu di ASN. Birokrasi dulu, Prof, di era Pak Harto itu namanya kekuatan politik. Mm-mm. Partai politik, tentara juga dibilang kekuatan politik. ASN itu kekuatan politik. Iya, sampai sekarang. Sekarang harusnya sudah tidak ada kan? Oh, Theo, justru tambah besar karena itu memang KSN yang harusnya menjadi sebuah lembaga yang independen, tidak di bawah eksekutif, tidak di bawah legislatif, tetap diletakkan di bawah eksekutif. Jadi dengan demikian intervensi politiknya masih besar. Jadi mereka ini bekerja udah nggak profesional lagi, Iya, berarti betul. dia kedekatannya dengan siapa? Nah, kedekatan orang politik. Nanti dia kasih bocor informasi kepada betul. calon-calonnya siapa? Yang mengurusi promosi atau menempatkan di dalam jabatan-jabatan, ya adalah pejabat-pejabat politik. Harusnya kan nggak boleh itu. Nggak boleh ya, Bang. Ya. Sampai ke daerah itu saya lihat juga Ya. itu. Iya, Yus, di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sampai nyata-nyata ikut kampanye juga. Iya. udah nggak ini lagi. Dan itu yang banyak ada 200-an bupati yang ditangkap oleh KPK itu kan karena itu berjualan, mentransaksionalkan Bagian dari mata rantai jabatan. korupsi di politik mata ini. rantai politik. Sebenarnya mudah diukur ya, Prof ya. Kalau orang dari tadi dibilang bagaimana political entrepreneurs ini, kan waktu masuk jadi politisi, jabatan publik, DPR, di eksekutif maupun legislatif, kan dilaporkan LHKPN-nya. Kan itu misalnya Terlihat berapa? ya. Misalnya masuk pertama dia punya modal 5M. Ya. Dia punya di bank kekayaannya 5 miliar. Begitu sudah 3 tahun meningkat. Ya, betul. Dan sangat fantastis. Ya. Bahkan itu yang dilapor, belum lagi yang belum dilapor. Betul. Jadi LKPN itu kan nggak mungkin belum ada pemeriksaan yang sesungguhnya. Iya, Apakah betul yang dilaporkan itu? Betul. Ya. Lalu yang dilaporkan diangkat-angkat, tapi banyak yang tidak melaporkan nggak diangkat. Iya, nggak Dan ada diangkat. punishment-nya juga. Iya, betul. Nggak ada punishment juga. Itu kenapa bisa begitu ya, Prof? Harusnya kan
Iya, karena masih menetapkan pejabat politik sebagai pejabat pembina kepegawaian. Itu yang nggak boleh. Oh, itu. Jadi saling melindungi akhirnya Nah, saling mereka. melindungi karena dia yang melaksanakan. Jadi berarti apapun yang dibuat, aturan apapun dibuat untuk mudah dilanggar sebenarnya. Iya, betul. Sekarang ini. Dan itu ditetapkan di dalam konstitusi kan. Kalau dulu Tergantung. kan kita belajar benchmarking, studi bandingnya apa saja, termasuk korupsi ini, Ya. kita belajar sampai ke Cina. Iya, Di betul. Cina kan dihukum mati, gitu. Iya, Tapi di sana. sampai hari ini baru zaman Sama juga di Singapura kan kalau orang korupsi dimiskinkan betul dia. dimiskin benar. Ya, ya. Kalau sekarang malah keluar jadi politisi lagi, Bro. Jadi Iya, betul lah, itulah. Artinya tidak ada sanksi yang benar kan. iya. Jadi dia ada yang bilang kalau kita punya uang, kita korupsi 10-100 M, kita proses perkara buang 50 M, kita keluar masih punya 50 M. Iya, Bro. benar. Ya. Lalu ini negeri mau dibawa kemana nih? Sekarang korupsi itu bukan MM lagi, sudah Sudah triliun. TT, ya benar, Sudah benar. T. Iya, kalau kita lihat anggaran kita yang ribuan triliun, Kita itu anggaran kita kan 2.700 triliun setahunnya. Itu belum termasuk yang anggaran daerah kan. Jadi kalau dimasukkan daerah-daerah, provinsi dan kabupaten, mungkin lebih dari 5.000 triliun anggaran pemerintah Indonesia ini. Itu nggak banyak negara yang punya anggaran negara seperti besar itu kan. Tapi dari jumlah yang besar itu kira-kira 40% dikorup. Nah ini. ya kalau kita lihat yang angka kayak BTS, nilainya triliun. Ya, Semua yang diangka di korup sekarang ini, nilainya T semua. iya T semua. Bahkan Prof. Mahfud MD itu, dia ungkap 350 sekitar ini. Ya, T, tapi 369 sampai hari T. ini Ya, diam hilang. aja kan? Hilang. Apa itu? Kadang-kadang saya pikir ini ada nggak sih? Ya. Dulu M aja, orang jutaan aja, 10 juta orang korupsi aja dimasukin penjara benar-benar Iya. itu. Ya susah lah. Tapi Prof, apa yang harus kita lakukan ini? Ya karena tadi kita ngomong bahwa masalah ini terjadi. Prediksinya Forum Rektor, kalau ini kita laksanakan amandemen ini, akan jadinya terjadi pelaksanaan dari undang-undang dasar kita atau undang-undang dasar kita akan menimbulkan krisis sistem bernegara. Nah, karena itu kalau itu penyebabnya, maka jalannya kan cuma itu. Bagaimana kita merubah, mencontoh negara-negara yang berhasil dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsanya dengan membangun lembaga-lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pemerintahan yang inklusif. Jangan lakukan sebaliknya, membangun lembaga-lembaga politik, lembaga negara, dan lembaga pemerintahan yang ekstraktif. Nah, konstitusi kita yang sekarang kita pakai itu mengarahnya ke ekstraktif itu. Negara itu yang mendapatkan sebanyak-banyaknya dari kekayaan yang dimiliki. Kalau yang diinventarisir Prof. Sofyan, itu apa yang harus segera mendapat perhatian untuk segera saat-saat ini harus dievaluasi? Kita karena ini terjadinya kekacauan konstitusional atau krisis konstitusi itu ya terjadi karena MPR kita tidak lagi mewakili seluruh rakyat. Tidak jadi lembaga tertinggi. MPR tidak menjadi lembaga tertinggi, MPR hanya perwakilan dari partai politik. Baik DPR maupun DPD ya. Itu harus dirubah. Dikembalikan MPR itu terdiri dari DPR, kemudian wakil daerah, dan utusan golongan. Artinya DPD enggak perlu ada juga sekarang. Tidak, tidak. Itu karena itu berdasarkan partai politik. Ya, dulu DPD katanya itu lembaga non partai politik. Tapi belakangan semua partai politik yang tidak ikut calon masuk ke situ. Pemilihan mereka berdasarkan dengan partai politik. Jadi kompromi semua ya. Iya. Kompromi konspirasi. Ya, sudah konspirasi.
bukan kompromi lagi. Nah, apalagi selain MPR? Selain MPR, ya partai politiknya harus dirubah. Ya, harus MPR harus berubah menjadi lembaga demokrasi, bukan Ya. lembaga oligarki. Bukan lembaga demokrasi, dia menyusun garis-garis besar Iya, haluan negara ya itu. Kemudian itu lembaga politik ya. Ya. Jadi sistem pemilihan umum juga harus dirubah. Jadi memilih anggota-anggota MPR itu jadi harus dijadikan betul lembaga tertinggi negara yang terdiri dari perwakilannya itu ada sebagian dari pemilihan politik, sebagian dari usulan. MPR ya, bukan DPR. MPR. Ada yang ditunjuk perwakilan daerah, Ya suku-suku betul, yang kecil. ada yang diusulkan dari daerah, bukan ditunjuk, diusulkan dari daerah. Ya, dan utusan golongan. Jadi misal. Tapi pernah dipraktekkan juga, Prof. Waktu zaman era Orde Baru di ujung-ujung malah asal nunjuk anak. Iya, itu anunya pengaruh Soeharto terlalu besar ya itu. Jadi kalau terlalu lama jadi presiden itu harus dirubah kan. Jadi jangan begitu, tapi memang diusulkan bukan ditunjuk. Masa jabatan presiden gimana, Prof? Masa presiden oke, pembatasan masa presiden itu oke, sudah sudah benar itu. Itu hasil amandemen yang bisa diterima anunya. Tapi ada yang bilang kita bukan kayak Amerika, ngapain mesti dibatas-batasi? Kalau ini ya, MPR aja dikuatin. Itu perlulah kalau kita misalnya kita sudah pengalaman dengan terlalu lama-lama itu ada eksesnya kan. Eksesnya. Untuk menghilangkan ekses itu tetap perlu dibatasi masa jabatan presiden. MPR itu kan lembaga perwakilan. Lembaga musyawarah. Musyawarah. Sila keempat kan permusyawaratan, perwakilan. Diterjemahkan oleh banyak orang yang tidak setuju amandemen konstitusi bahwa ngapain kita bikin pemilihan langsung kayak ini presiden ini, kan kita sudah punya wakil untuk duduk di MPR untuk memilih pemimpin eksekutif. Ya itu bisa kalau ada begitu. Kita sudah menggunakan ini tidak berarti bahwa undang-undang yang lama juga tidak memungkinkan pemilihan langsung, masih ada kan itu. Tapi hasil pemilihan langsung presiden itu harus disahkan oleh MPR. Nah ini yang tidak dilakukan kan sekarang, pemilihan penetapan presiden sebagai MPR. DPR aja, undang-undang aja. Ya, SBY jadi presiden 2 kali dan Jokowi jadi presiden 2 kali kan tidak pernah, itu hanya berdasarkan KPU aja. Iya, hasil KPU. Dan itu kan tidak sah. KPU bukan lembaga yang menetapkan presiden. Jadi legitimate and democracy. Democracy and legitimate. Legitimate ya. Nggak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi SBY 2 kali masa jabatan tidak pernah ditetapkan. Tidak pernah diangkat oleh MPR. Jadi bisa dikatakan presiden tidak sah kan. Hanya dia lantik doang. Ya, bukan dilantik, hanya berdasarkan itu. Hanya dia melantik sendiri-sendiri kan, nggak ada. Dan tidak dilantik itu kan artinya ada surat ketetapan dari MPR. Iya. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jokowi nggak ada. Undang-undang dasar. Dari SBY ke Jokowi tidak ada ya. Tidak ada. Jadi 2 kali tidak ada presiden itu tidak ditetapkan. Masa semua politisi yang hebat-hebat yang dibilang kita punya para pakar yang hebat-hebat dari semua universitas, kok masa tidak melihat itu dan diam saja? Iya, diam aja. Itu saya tanyakan itu kepada Ketua MPR pada tahun 22 itu. Waktu diundang untuk membentuk forum aktivasi reformasi amandemen Undang-Undang Dasar. Itu saya tanyakan, Pak, terus siapa yang mengesahkan pengangkatan presiden? Siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar hasil amandemen? Nggak ada. Loh, saya bilang, kok bagaimana kalian menjalankan negara ini? Prof, tentara kan tidak memilih dan tidak dipilih. Ya. Sehingga dia menjaga siapapun terpilih, kalau secara legitimate kan berarti dia harus hormati, dia jaga ini simbol negara. Keadaannya semacam ini bisa berbahaya. Tentara bisa, wah ini nggak legitimate, dia bisa take over. Karena itu sejak itu pengangkatan Panglima TNI tidak dilakukan seperti seharusnya memilihkan orang-orang terbaik. Maka sekarang ada penurunan kualitas dari para Panglima TNI.
wakil rakyat dulu di Komisi 1 memilih yang fit proper test kan. Ya itu yang salah. Presiden menunjuk siapa ya sudah tinggal Iya, diperkenalkan menurut saya. Jadi DPR itu bukan fit and proper test yang harusnya, tetapi mengkonfirmasi. Konfirmasi. Ya itu juga ya karena nggak undang-undang dasarnya nggak benar itu tadi. Lihat aja bagaimana kalau di Amerika ya calon panglima US Army Chief of Staff misalnya, dia kan ditunjuk oleh presiden kemudian dikonfirm kan. Jadi konfirmasi bukan fit and proper test. DPR punya hak kalau menurut mereka ini dipertanyakan, diragukan kualitas dari calon yang diajukan presiden, mereka bisa menolak. Pemilihan presiden langsung, kalau kita dorongan untuk merevisi konstitusi ini. Memang pernah pemilihan presiden tahun 99 itu, partai pemenang pemilu PDI Perjuangan, di negara demokrasi, kalau partai pemenang pemilu pasti dia jadi presiden. Ya, tapi karena waktu itu masih pemilihan tidak langsung di parlemen, kalah. Menang Gus Dur kan. Menang Gus Dur. Jadi kekuatan Islam waktu itu, partai-partai Islam di parlemen disatukan. bisa disatukan oleh Amin Rais jadi poros tengah. Iya. Memang dia berharap dia jadi presiden, Iya. tapi toh meleset juga Gus Dur, betul. yang harusnya tanda kutip ada bagian tubuh yang secara konstitusi memang itu dipertanyakan, gitu ya Prof. Betul, ya. Tapi kok lolos? Itu kan sudah ada syarat presiden harus sehat secara fisik dan secara rohani kan. Ya. Dan itu kan dari situ bisa ditafsirkan bahwa Gus Dur tidak, ya secara fisik dan tidak memenuhi syarat untuk Secara konstitusi tidak memenuhi syarat tidak ya, memenuhi Bro? syaratnya. Apa yang tadi Prof bilang ada pesan sponsor besar itu yang Dia jadi ada sudah kalau nggak mau ini hancur nih. Iya. Jadi udah lu MPR tapi bagaimana supaya presidennya harus ini? Memang Amin Rais itu kan karena sudah ketemu sama Madeleine Albright, mengharapkan dialah yang didukung oleh Amerika. Tapi dalam perjalanannya kan tidak terjadi seperti itu. Tapi Prof, apakah sekarang masih ada isu bahwa ada pengaruh Amerika ke kita terus sampai hari ini? Masih, tekanan itu masih terus. Ya akhirnya yang kayak sekarang ini yang situasi udah bipolar atau geopolitik yang sekarang juga dia menghadapi banyak masalah. Iya masih, karena itu dia tidak ingin presiden yang pro betul Cina dan paling tidak ya masih membela kepentingan Amerika lah dalam hal ini. Pemikiran Prof dan kawan-kawan ini kan bahwa amandemen konstitusi perlu dievaluasi atau diamandemen kembali atau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli usulannya. Kayaknya mendapat sambutan karena MPR datang, tapi ada tapinya. Mereka mau serahkan ke MPR berikutnya. Karena kalau sekarang takut presiden itu seolah mereka mau memperpanjang masa jabatan presiden. Gimana menurut Prof? Enggak, itu dua hal yang terpisah sebenarnya. Karena masa jabatan presiden sudah terikat pada konstitusi kan, yang undang-undang NRI tahun 1045, undang-undang hasil amandemen, yang membatasi masa jabatan presiden 2 kali. Jadi Jokowi terikat pada itu. Tidak otomatis begitu dia menyetujui amandemen undang-undang dasar, langsung undang-undang dasar yang baru ini berlaku kepada presiden yang sekarang. Tidak berlaku. Tidak berlaku ya. Itu hanya berlaku pada presiden yang baru yang dipilih berdasarkan konstitusi yang baru ini. Karena mereka bilang takut MPR loh ini. Itu ada Hidayat Nur Wahid, ada Pangsut, ya kan? Dan ada yang lain-lain. Dan wawancara terpisah dari Kompas itu saya baca bahwa mereka khawatir dituduh. Saya pikir apakah ini bukan bagian dari cuci tangan? Iya. Lempar tanggung jawab ke... Kalau saya melihatnya itu lebih nggak ada keberanian untuk melakukan amandemen pada waktu mereka ini. Padahal ini momentum sebenarnya, mereka lagi situasi. Kalau saya sependapat itu presiden yang outgoing lebih punya keberanian untuk melakukan perubahan. Presiden sudah mampu membubarkan FPI. Ya.
presiden sudah mampu membubarkan Hizbut Tahrir Ya, dan mereka ikut. ya, Kalau ini tidak berani lagi, berarti memberi peluang untuk muncul lagi lebih besar lagi. ya. Benar. Sehingga mungkin nanti rakyat akan menuduh mereka adalah bagian dari. Ya, saya yang khawatirnya justru ada persyaratan dari presiden. Kalau saya mau mendekretkan ini, tapi dengan saya perlu waktu dong, perpanjangan waktu untuk mengimplementasikan perubahan itu. Ya, itu aja supaya bisa. Oh, jadi ada semacam frame waktu yang presiden minta. Ya, Tapi wajar saja saya kira ya. Itu Kalau frame waktu Ya. itu kalau tidak cukup dan itu betul, karena dia tidak bisa bergeser katakan sedikit, dia kan? tugasnya untuk membentuk MPRS misalnya, karena merubahkan susunannya. Itu kan nggak mudah begitu ditetapkan langsung bisa dilaksanakan. betul. Perlu waktu untuk mengadakan pemilihan umum. Dan itu tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah harusnya. Karena saya ingat Guntur Soekarno juga pernah ngomong di sini bahwa TAP MPRS yang mengatakan bahwa presiden seumur hidup itu ditolak juga sama Soekarno, bahwa itu harus dirubah pada sidang berikutnya. Ya, betul lah. Ya memang begitu. Benar ya, Prof? Benar, ya. Tapi difitnah sampai sekarang seolah-olah presiden Bung Karno yang mau. Dan memang secara manusia, apalagi kalau kita di negeri di Pulau Jawa ini kan EU pakai O-nya atau ininya kan tinggi sekali. Ada resiko itu. Tapi kan secara konstitusional kan nggak bisa anunya. Dan kalaupun perlu perpanjangan, ya kalau masuk di akal, why not? Tapi presiden, kalau sudah demikian, presiden harus minta jaminan siapa untuk dia mengeluarkan, apa dia harus mengeluarkan perpu atau dekret atau apa? Ya, ya dekret lah kalau seperti Bung Karno itu Karena kan dekret. Jadi bukan Tapi dia, ada ancaman kalau dia dekret, dia bisa di-impeach. Nah, kan ngeri lagi. ya ini secara legal kan belum pernah dekret 5 Juli 1959 itu dibatalkan. Jadi masih bisa berlaku, tinggal memberlakukan kembali itu. Kembali ke 59. Iya, ke 59. Berarti Pak Jokowi perlu mengambil momentum ini. Ya, betul, kalau dia mau populer. Dan kira-kira masyarakat, ada riset nggak? Masyarakat Indonesia ini memang kalau dukungan terhadap Pak Jokowi di atas 80% sekarang kepercayaannya. Beliau mau bawa bangsa ini kemana? Masih didukung. Masih didukung. Ya. Nah, menurut Prof, kira-kira kekuatannya seperti apa kalau kita revisi dekret atau revisi undang-undang konstitusi? Iya, kalau itu sih sebenarnya memang presiden yang sekarang sangat didukung dan punya keberanian untuk memberlakukan kembali dekret itu antara lainnya Jokowi ini kan. Saat ini ya. Saat ini. Jadi dia bisa melakukan itu, tapi kalau misalnya ada keberatan dari konstitusi ya bisa saja dilakukan cara lain karena ini soal melaksanakan kedaulatan rakyat kan. Kalau rakyat mendukung ini sah saja sebenarnya dekret yang dilakukan oleh Jokowi itu. Tetapi kalau ada keberatan yang menolak itu maka ya laksanakan kedaulatan rakyat itu secara langsung ya. Melalui referendum atau melalui konvensi konstitusi. Jadi bikin referendum rakyat. Iya betul rakyat. Kira-kira rakyat mau apa lanjut konstitusi ini. Saya kira ini menarik. Jadi dekret dulu, setelah dekret ditolak, ya referendum. Referendum. Apakah tadi? Referendum rakyat ditambah di dalam pertanyaan pemilihan umum itu. Setuju atau tidak setuju penetapan memberlakukan dekret 1959. Nah. Kalau rakyat katakanlah lebih dari 50% setuju kan sah dia. Sah, benar-benar ini legitimate ya. Sudah legitimate. Saya ingat Brexit itu Inggris mau keluar dari Uni Eropa, itu mereka bikin referendum. Ya benar. Dan benar, rakyat Inggris semua sepakat untuk keluar dari keluar dari Uni Eropa. Dan sekarang menderita dia. Dan sekarang menderita karena kesalahan itu. ini. Karena Timur ekonominya saturated. Ya, Prof, Timur dulu juga begitu. Ketika keputusan referendum,
jajak pendapat apakah pro kemerdekaan atau pro integrasi, harusnya kan tanya rakyat dulu. Iya, betul. Kita mau referendum apa enggak nih? Iya. Iya kan? Tapi langsung putusan PBB kan kita langsung, karena situasinya begitu pemilu kita di Indonesia juga reformasi, Iya. momentum itu dipakai. Oke. Nah sekarang ini Prof, ide referendum rakyat untuk ini menarik karena Jokowi punya tingkat kepercayaan Iya. beliau dan TNI itu yang paling tinggi, Nah. di atas 80%. Wow. Ini juga ngetes, Ya. sekaligus kita ngetes apa benar nih Ya. publik percaya pada Pak Jokowi. apa? Iya betul. Ya itu di referendum itu aja jadi kuat sudah didukung Jadi rakyat. langkah pertama dekret dulu. Dekret presiden kembali ke 59. Ya, dekretnya itu di referendum kan, Ya. setuju atau tidak Ya. rakyat dengan Ya. dekret itu. Atau mungkin pertama supaya tidak perlu kos lagi, dekret dulu. Kalau protesnya besar, ya udah referendum. Referendum ya. Nah, kasih alternatif ya, Bro. Dan hanya menambah satu kartu suara aja kan di dalam pemilihan Di umum dalam itu. pemilu itu Jadi, ya. Tidak ada jadi Wah, masalah kos. ini kalau ada niat benar semua mau perbaiki, saya kira menarik nih, Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih. Sobat Leader, demikianlah 1 jam bersama Profesor Dr. Sofyan Effendi, Guru Besar Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Semoga apa yang diperbincangkan bermanfaat untuk kita semua. Saya Freddy Nolu, sampai jumpa lagi.